di Universitas Sarjana Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi komunikasi dari materi yang pertama hingga materi yang ke-10. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang kajian yang membahas mengenai bagaimana pemahaman terhadap psikologi yang dapat membuat proses penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Nah, di psikologi komunikasi terdapat ciri pendekatan. Ada 4, yaitu 1. Pendekatan filosofi, 2. Pendekatan fisiologis, 3. Pendekatan psikofis, dan yang keempat adalah pendekatan antroposis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu karakteristik manusia komunikasi. Nah, di dalam karakteristik manusia komunikasi mempunyai fungsi yang mengkaji psikologi komunikasi, diantaranya 1. Mengenal diri sendiri, 2. Berkomunikasi dengan orang lain, 3. Mengenal dan mengelola interaksi dengan orang lain, dan keempat adalah pengembangan komunitas. Nah, di dalam karakteristik manusia komunikasi ada pun konsep psikologi tentang manusia, yaitu 1. Konsep psikoanalisis, 2. Konsep reinforcement, 3. Konsep psikologi kognitif, dan yang keempat adalah konsep psikologi humanitis. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Jadi sistem komunikasi intrapersonal adalah, atau sering disebut dengan komunikasi intrapribadi, adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri. Di dalam sistem komunikasi intrapersonal terdapat aktivitas dari komunikasi, yaitu 1. Berdoa, 2. Bersyukur, 3. Introspeksi diri, 4. Menggunakan kehendak bebas, dan yang kelima adalah berimajinasi kreatif. Nah, di dalam sistem komunikasi intrapersonal terdapat juga tahap-tahap komunikasi yang menurut Rahmat, komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi dan proses melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Sensasi, 2. Persepsi, 3. Memori, dan yang keempat adalah berpikir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu persepsi. Persepsi adalah pendapat kita mengenai objek, seseorang, atau peristiwa dari luar. Nah, persepsi pun terbagi 2, yaitu persepsi objek dan persepsi interpersonal. Nah, selanjutnya ada pun faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal, yaitu 1. Deskripsi verbal, 2. Petunjuk prosemik, 3. Petunjuk wajah, 4. Petunjuk parallelistik, 5. Pengalaman, dan 6. Motivasi, dan seterusnya kepribadian. Nah, di dalam persepsi juga terdapat yang namanya kesan. Nah, kesan ini adalah yang terasa atau terpikir sesudah melihat atau mendengar sesuatu. Jadi, kesan menjadi penonton. Apa yang kita rasakan atau terpikirkan setelah penonton melihat atau mendengarkan sesuatu. Nah, di dalam persepsi juga mempunyai pengaruh interpersonal pada komunikasi interpersonal, yaitu 1. Komunikasi interpersonal sangat bergantung pada persepsi interpersonal. Yang kedua, jika salah satu atau kedua belah pihak yang berkomunikasi tidak menanggapi dengan cermat, maka menimbulkan kesalahan persepsi yang menyebabkan terjadinya kegagalan komunikasi dan distribusi pesan. Dan yang ketiga, kegagalan komunikasi dapat diperbaiki bila individu berkomunikasi dan menyadari bahwa persepsinya salah. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu tentang konsep diri. Nah, di sini konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita. Nah, di dalam konsep diri juga terdapat komponen konsep diri, yaitu 1. Komponen kognitif dan komponen afektif. Nah, di dalam konsep diri juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu 1. Orang lain, dan yang kedua adalah kelompok rujukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi ke-7, yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal merupakan kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Atraksi juga timbul oleh adanya faktor-faktor yang bersifat personal maupun situasional. Nah, di dalam atraksi interpersonal terdapat 2 faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal, yaitu 1. Faktor situasional dan faktor personal.
Dalam baik, selanjutnya yaitu materi yang ke-8 yaitu hubungan interpersonal. Jadi hubungan interpersonal ini adalah merupakan hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Hubungan interpersonal juga memiliki jenis-jenis, yaitu 1. Hubungan pertemanan, kedua hubungan sahabat, ketiga hubungan pernikahan antara suami dan istri, keempat hubungan keluarga, kelima hubungan ibu dan anak. Dan hubungan interpersonal mempunyai tahapan, yaitu 1. Perkenalan, kedua pendekatan, keempat konfirmasi, dan yang kelima adalah keputusan hubungan. Di dalam hubungan interpersonal mempunyai faktor-faktor penyebabnya putusnya hubungan interpersonal, yaitu 1. Tidak percaya lagi, kedua perubahan perilaku, ketiga kesalahan beruntun, yang keempat adalah konflik berkepanjangan, dan yang kelima adalah pengkhianatan. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9, yaitu komunikasi kelompok. Jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, komunikasi kelompok juga adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Jadi di dalam komunikasi kelompok mempunyai klasifikasi, yaitu 1. Kelompok primer dan kelompok sekunder, kedua in-group atau out-group, ketiga kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, dan yang keempat adalah kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Nah, di dalam kelompok komunikasi juga mempunyai pengaruh perilaku komunikasi, yaitu 1. Konformitas, kedua fasilitas sosial, ketiga polarisasi. Dalam komunikasi kelompok terdapat juga bentuk-bentuk komunikasi, yaitu 1. Komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok preskriptif. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu komunikasi organisasi. Nah, di dalam komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Dan di dalam komunikasi organisasi terdapat model komunikasi, yaitu 1. Model komunikasi linear, kedua model komunikasi interaksional, ketiga model komunikasi interaksional. Nah, di dalam komunikasi organisasi terdapat arus pesan, yaitu 1. Downward communication, kedua upward communication, dan yang ketiga adalah horizontal communication. Nah, di dalam komunikasi organisasi juga terdapat fungsi komunikasi, yaitu 1. Fungsi informatif, 2. Fungsi regulatif, ketiga fungsi persuasif, dan yang keempat adalah fungsi integratif. Di dalam komunikasi organisasi terdapat juga hambatan, di antaranya yaitu 1. Hambatan teknis, kedua hambatan semantik, dan yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Nah, sampai di sini saja penjelasan tentang materi psikologi komunikasi. Saya ucapkan terima kasih.